Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Yang pertama adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan intrauterin bayi selama dalam uterus, janin mendapat oksigen dari ibu melalui plasenta. Setelah bayi lahir, pertukaran udara sudah melalui paru-paru. Pada saat plasenta yang menghubungkan janin dan ibu dipotong atau plasenta terputus, usaha bayi untuk bernapas adalah dengan cara menangis, di mana bayi mengatur sendiri usaha untuk bernapas sehingga mencapai keseimbangan yang tepat antara oksigen, karbon dioksida, dan kapasitas residu fungsional. Udara akan memenuhi ruang trakea dan bronkus bayi, sehingga paru-paru bayi akan mengembang dan kontraksi denyut jantung bayi cepat. Pada saat paru-paru mengembang, cairan dalam paru-paru keluar di setiap pembuluh darah. Akan tetapi itu adalah cairan normal. Selanjutnya adalah adaptasi sistem hematologi dan sirkulasi darah. Aliran darah fetal bermula dari vena umbilicalis. Aliran darah yang tertahan pembuluh paru yang besar lebih tinggi dibandingkan tahanan vaskuler sistemik, hanya 10% dari keluaran ventrikel kanan yang sampai paru. Sisanya 90% terjadi samping ke kiri melalui ductus arteriosus Botali. Pada saat bayi lahir, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang sehingga keadaan kehilangan darah atau dehidrasi dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi. Konsentrasi hemoglobin janin dan ibu berbeda pada saat kehamilan cukup bulan. Hemoglobin janin yang berkisar 15 gram per 100 mili, di mana setiap gram hemoglobin mampu mengangkut 1,34 mililiter oksigen. Kemampuan ini meningkat darah janin untuk mengangkut oksigen, ditambah lagi afinitas oksigen darah janin yang tinggi memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin. Dan pada saat ketika bayi lahir, terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak atau saat umbilical cord dipotong. Tekanan atrium kanan menjadi rendah, tahanan pembuluh darah sistemik naik, dan pada saat yang sama paru-paru mengembang. Tahanan vaskuler paru menyebabkan penutupan foramen ovale. Aliran darah dari ductus arteriosus Botali berbalik dari kiri ke kanan. Selanjutnya, penutupan ductus arteriosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi 10-15 jam yang disebabkan kontraksi otot polos pada akhir arteri pulmonalis dan secara anatomis pada usia 2-3 minggu. Tekanan sistemik antara 60-130 mmHg. Frekuensi nadi bayi rata-rata 120 kali per menit dengan tekanan darah 80/60. Selanjutnya, sistem imunitas. Imunitas intrauterin bayi, antibodi yang didapatkan bayi melalui ibu dilewatkan melalui plasenta. Pada usia kehamilan 20 minggu, janin mengandung imunoglobin M, imunoglobin G, dan imunoglobin E. Dan pada saat ketika lahir, bayi memiliki imunoglobin M lebih banyak untuk kebal terhadap penyakit menular tertentu. Tetapi imunoglobin tersebut akan hilang sampai beberapa bulan, sampai bayi mendapatkan vaksin dari luar. Selanjutnya, sistem gastrointestinal. Pada 26 minggu, enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru nyata. Sebelum lahir, janin cukup bulan mempraktekkan meminum air ketuban akan tanpa gerakan peristaltik usus. Protein dan cairan amnion yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Mekonium ini akan tetap tersimpan sampai partus atau lahir, kecuali pada kondisi hipoksida dan stres, akan tampak cairan amnion bercampur mekonium. Dan sebelum lahir, tadi bayi akan cukup
cukup bulan akan mulai mengisap dan menelan. Dan pada saat lahir, bayi akan diberikan suntik yang disebut dengan IMD atau pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. Dan pada saat ketika lahir, bayi akan diberikan IMD atau pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. IMD adalah ibu menyusui dini. Selanjutnya, kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan selain susu masih terbatas, karena refleks gumo dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk pada saat bayi lahir. Esofagus bawah dan lambung masih belum sempurna. Karena kegumuhan tadi, kapasitas lambung masih terbatas kurang dari 30 cc untuk bayi baru lahir cukup bulan, di mana kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi pada saat setelah lahir, di mana pengaturan ASI on demand. Selanjutnya adalah adaptasi sistem ginjal. Pada 22 minggu akan tampak pembentukan korpus sel ginjal di zona juxtaglomerularis yang berfungsi sebagai tempat untuk filtrasi. Ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-26. Pada janin hanya 2% dari curah jantung mengalir ke ginjal, mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan melalui plasenta. Sementara itu, tubuli juga mampu filtrasi sebelum glomerulus berfungsi penuh. Urin janin menyumbang cukup banyak volume pada cairan amnion. Oligoamnion itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Selanjutnya, sistem urinasi mulai pada bulan pertama. Produksi urin pada janin dimulai antara masa kehamilan 9 dan 11 minggu kehidupan intrauterin. Fungsi ekskresi janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh fetus yang normal. Dan pada saat bayi lahir, fungsi ginjal masih juga belum sempurna, di mana peranan ginjal janin adanya untuk memekatkan dan mengencerkan urin, mengabsorpsi fosfat, dan mengadakan transportasi zat organik. Bayi ginjalnya relatif banyak mengandung air dan natrium. Bayi baru lahir mengekskresikan sedikit urin pada 40 jam pertama kehidupan, seringkali hanya 30-60 ml. Itulah tadi penjelasan saya tentang adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin.